Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala azrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulullahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga saya dapat menyelesaikan tugas saya hari ini. Tak lupa pula bersalawat berserta salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Yang saya hormati Ibu Novitayanti MPD selaku dosen pengampu Tasinul Quran. Saya Legisan Muhammad Alfi dari Prodi PGMI dengan NIM 2305029. Di sini saya akan menyampaikan poin-poin penting yang saya dapatkan dari jurnal yang berjudul Pentingnya Memahami Al-Quran dan Ilmu Pengetahuan. Pembahasan hubungan Al-Quran dan ilmu pengetahuan bukan dinilai dari banyak atau tidaknya cabang-cabang ilmu pengetahuan yang dikandungnya, tetapi lebih utama adalah melihat adakah Al-Quran atau jiwa ayat-ayatnya yang menghalangi ilmu pengetahuan atau mendorongnya. Karena memajukan ilmu pengetahuan tidak hanya diukur melalui sumbangan yang diberikan kepada masyarakat atau kumpulan ide metode yang dikembangkannya, tetapi juga pada sekumpulan syarat-syarat psikologis dan sosial yang diwujudkan, sehingga mempunyai pengaruh positif dan negatif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Pada dasarnya, secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bahwa Al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan. Dalam jurnal ini akan dibahas beberapa hubungan antara Al-Quran dan ilmu pengetahuan. Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara Islam dan ilmu pengetahuan, hubungan antara sains dan Al-Quran, hubungan antara Al-Quran dan matematika, mengetahui perkembangan antara ilmu pengetahuan dan Al-Quran, dan mengetahui pandangan Islam terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Hakikat pemahaman Al-Quran. Ketika manusia mengupas keagungan Al-Quran Al-Karim, maka ketika itu pula manusia harus tunduk mengakui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran terdapat lautan makna yang tiada batas, lautan keindahan bahasa yang tiada dapat dilukis oleh kata-kata, lautan keilmuan yang belum terfikirkan dalam jiwa manusia, dan berbagai lautan lainnya yang tidak terbangkan oleh indera kita. Oleh karenanya, mereka yang telah berinteraksi dengan Al-Quran sepenuh hati dapat merasakan getaran keagungan yang tiada dibandingkan. Mereka dapat merasakan sebuah keindahan yang tidak terhingga, yang dapat menjadikan orientasi dunia sebagai sesuatu yang teramat kecil dan sangat kecil sekali. Untuk mengungkapkan keindahan Al-Quran, Allah mengatakan dalam Al-Quran surat Al-Asr ayat 21 yang artinya, kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan oleh takut kepada Allah, dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Ilmu juga berkaitan dengan perkembangan teknologi. Sampai sekarang, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi telah berkembang pesat. Kemajuan iptek itu sendiri didominasi kuat oleh peradaban orang barat.
Sedangkan negara-negara yang mayoritas penduduknya beberapa Islam, sebagian besar merupakan negara berkembang. Hubungan agama dan iptek dilihat dari segi paradigma sekunder, paradigma sosialis, dan paradigma Islam. Sebenarnya, bila dia mati antara ajaran Islam dengan pendidikan sains, tidak ada pertentangan. Bahkan Islam mewajibkan umatnya untuk mencari ilmu. Menerapkan sains Islam akan menciptakan suasana yang mengunggah ingatan kita kepada Allah, mendorong perilaku yang sesuai dengan keutamaan syariat, dan mengingatkan nilai-nilai konseptual syariat, dan mengingatkan nilai-nilai Al-Quran. Jadi secara jelas, konsep sains Islam akan menghasilkan kesempurnaan pemahaman sains dan mendatangkan kenikmatan kehidupan dunia dan ukhrawi yang tentunya diidam-idamkan oleh semua orang yang beriman. Sekian analisis yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan menjadi jalan kebaikan yang banyak untuk kita semua. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.